Kembali bersama kami, kita ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto yang menggelar pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Kadin seluruh Indonesia hari ini. Ya, pemirsa, bertempat di Istana Negara, Presiden bertemu dengan seluruh Kadin se-Indonesia. Kemudian pertemuan ini berkaitan dengan arahan ya Presiden terkait peningkatan ekonomi dari daerah. Nampak ada Anindya Bakri, pemirsa, perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia hadir turut mendengarkan paparan Presiden hari ini. Di 38 provinsi, jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Ya. Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan. Jadi harusnya diskusinya sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025 ketika kami diundang ke Hambalang sebelum kita melakukan retret. Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya, karena dari keliling daerah kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis, tapi dibutuhkan komunikasi yang semakin. Ya, sementara itu Presiden Prabowo menegaskan salah satu pertemuan dengan perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia ini menjadi salah satu agenda prioritas. Presiden memandang nation building harus ditingkatkan demi kemajuan bangsa. Kadin ingin datang, saya bilang ini sangat penting dan saya prioritaskan untuk menerima tugas. Saya memandang bahwa usaha nation building, usaha pembangunan bangsa adalah satu proses yang sangat panjang. Maaf, saya tidak sebut Menteri Koperasi tadi. Oh, sorry. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, marah saat menemukan 10 pohon ditebang saat melakukan inspeksi di perempatan Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Cihapit, Kota Bandung. Ini Bang Farhan nampak, pemirsa, emosi sekali. Beliau adalah Wali Kota Bandung dan ini terjadi saat beliau menyaksikan ada 10 pohon yang telah ditebang tanpa izin di depan area lapangan pedal dan kafe di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau. Ini Farhan menegaskan akan menempuh jalur pidana dan menyegel lokasi. Saya akan mengangkat masalah ini langsung ke Pak Gubernur untuk kita lakukan pemidanaan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Ini kejadian sudah lama lagi ya. Kita baru sadar. Dua-duanya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada Kementerian. Ya, tadi udah disebutkan ada moratorium sebenarnya pemotongan pohon, tapi tetap ditebang di depan tadi. Kalau nggak salah ada pedal ya. Jadi memang nggak boleh banget kalau yang namanya pohon-pohon di ruang publik ya itu tidak boleh asal potong, apalagi untuk bisnis tadi ya, harus ada izin dulu dan segala macam. Nah, kita dari Bandung kita ke Kalimantan. Ini sempat listrik padam beberapa hari, sejumlah peternak ayam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengeluhkan ribuan ekor ayamnya mati. 5.000 bikainya mati belawar sama mati lampu. Aduh, ini sayang sekali pemirsa. Ribuan ya, ini video yang sempat viral media sosial akibat listrik mati. Dan
beberapa hari seperti itu di area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyebabkan kerugian bagi peternak ayam. Sempat viral juga ini ribuan ekor ayam ini tadi disebutkan gara-gara listrik padam dengan jadwal yang tidak konsisten. Dan akhirnya lagi-lagi ya merugikan pengusaha, rakyat lagi ini. Nah, ya. Masih banyak begini di dalam. Nah, terkait sempat adanya laporan ribuan ekor ayam peternak yang mati karena listrik padam, ini Haji Muhyiddin, Gubernur Kalimantan Selatan menghimbau para pelaku usaha berskala besar menyiapkan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan. Kesalahan kalau ada peternak itu seharusnya mempunyai genset. Bila mati kan artinya lampu diganti genset. Nah jadi harus mempunyai. Jadi bukan ya karena ini kan pengusaha besar kan. Iya. Nah pengusaha besar harus ada genset. Kalau anak UMKM itu ada kewenangan gitu kan. Tapi kalau yang perusahaan besar kalau kalian punya genset itu artinya salah sendirian ya. Itu kan. Nah, masih kita lanjutkan pemirsa, masih terkait ini. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah, Iwan Sulistiono menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat terkait pemadaman listrik. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan dan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, bahwa pada minggu ketiga bulan Juli ini telah terjadi penurunan kemampuan pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan yang disebabkan oleh gangguan pada 3 unit pembangkit. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pasokan listrik di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Berdasarkan progres pemulihan saat ini, salah satu unit pembangkit PLTU TPI yang ada di Tabalong yang memiliki daya mampu pasok sebesar 100 MW dapat dan sudah beroperasi kembali dan memasok sistem interkoneksi Kalimantan pada tanggal 28 Juli atau lebih cepat 2 hari yang direncanakan selesai tanggal 30 Juli. Dengan masuknya PLTU TPI ke dalam sistem sehingga mengurangi dampak padam dengan pengurangan durasi rata-rata dari 6 jam hari menjadi 3 jam. Selanjutnya, pemulihan salah satu unit pembangkit PLTU SLK yang di Gunung Pas yang mengalami gangguan dengan daya mampu 100 MW akan ditargetkan insya Allah selesai pada 5 Agustus 2020. Ya benar tadi kalau ya ini listrik kan sangat vital, beneran harus ada genset, tapi paling tidak jangan nggak konsisten tadi seperti laporan bahwa matinya juga nggak konsisten, akhirnya persiapan untuk antisipasinya juga kurang. Nah, kami akan jeda terlebih dahulu, Sindo Sore akan segera kembali.